Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Jadi hari ini kita akan pelajari informatika. Sebelum masuk di pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Bapak minta satu orang untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi materi kita hari ini itu adalah sistem komputer. Sistem komputer. Kita tahu apa itu sistem komputer? Tahu. Oke, lanjut ya. Jadi Bapak jelaskan sedikit. Sebagai pengantar, sistem komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data, memproses data, dan menghasilkan informasi. Agar komputer dapat bekerja dengan baik, dibutuhkan 3 komponen utama. Yang pertama itu ada perangkat keras, atau dalam bahasa Inggrisnya hardware, dan yang kedua itu ada perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggrisnya software, dan yang ketiga dan yang paling utama adalah firmware pengguna. Oke, jadi dari ketiga ini adalah komponen yang saling melengkapi, saling terkait, gitu. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta satu orang bacakan. Bisa. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari topik ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian sistem komputer dan bagian-bagiannya. 2. Mengidentifikasikan fungsi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan firmware. 3. Menjelaskan hubungan kerja antara ketiga komponen sistem komputer. 4. Memberikan contoh pengembangan sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut. Nah, pertama itu pengertian dari sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari berbagai komponen yang tadi disebutkan di awal. Ada hardware, ada apa lagi? Software dan firmware yang saling bekerja sama agar komputer dapat berfungsi sesuai perintah pengguna. Sebuah sistem komputer tidak akan bekerja jika salah satu dari ketiga komponen ini tadi itu tidak lengkap. Jadi ibarat kalau kita makan cuma nasi, kan kayaknya dikurangkan, pasti ada lauk, ada pauknya lagi kan. Gitu. Atau ada yang makan cuma nasi tok. Coba. Atau makan nasi campur garam gitu ya. Pasti kurang rasanya kan. Nah, lanjut. Dan dari komponen utama ini tadi, komponen utama sistem komputer itu ada 3. Yang mana sudah kita sebutkan dari awal. Yang pertama perangkat keras, yaitu semua bagian komputer yang dapat dilihat. Nah, ini juga salah satunya proyektor. Contohnya yang dapat dilihat. Dan yang selanjutnya adalah perangkat lunak. Perangkat lunak ini lebih ke sistem buat mengoperasikan. Jadi ibarat menjalankan dari si proses keras ini tadi. Contoh aplikasi, misal kalau di laptop, PC, komputer apapun itu, dia ada yang namanya Word, ada yang namanya Excel, ada yang namanya PowerPoint. Dan firmware ini adalah orang yang menggunakan dan mengendalikan komputer dalam artian kita sendiri. Ibarat ya kita menjalankan, nah misal kayak ini, benda ini kan nggak bisa jalan sendiri nih, nggak bisa hidup sendiri. Berarti kan kita yang bisa menghidupkannya, ataupun kita sebagai pengguna yang mengaktifkannya. Itu lanjut. Sebelum lanjut, ada yang bertanyakan nggak? Ada yang bingung? Boleh tanyakan. Atau mungkin Bapak yang menyampaikannya cepat. Bagaimana? Pas? Bapak? Kalau mau ada kurang serat, kasih tahu. Nah, dari hubungan ketiga, hubungan dari 3 komponen utama ini tadi, ketiganya harus bekerja sama agar komputer dapat berfungsi. Yang pertama, hardware menjalankan proses secara fisik sama halnya seperti yang Bapak sebutkan tadi dari awal. Nah, dan selanjutnya software memberikan perintah dan mengatur kerja komputer. Nah, yang ketiga ini ada firmware atau kita sebagai pengguna yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer itu sendiri.
Good. Diskusi kelas. Ini ada beberapa ayat. Ini nanti mengenai amati, ya. Yang pertama itu amati komputer di sekolah. Sebutkan 3 perangkat keras yang kamu temukan dan fungsinya apa. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan 2 contoh software yang kamu gunakan saat belajar dan bermain. Ini banyak. Dan yang ketiga, menurutmu apa yang akan terjadi jika tidak ada brainware pada komputer? Brainware itu dalam artian jika komputer itu tidak ada pengguna, apa yang terjadi? Nah, ini sekarang bakal kasih lembar kerja kalian. Jangan lupa untuk menulis kelompok ya. 4 kelompok. Ini kira-kira berapa orang? Ini cowok ya, ini cowok satu kelompok nih. Cowok semua. Cowok. Lima. Kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Nah, boleh di kelompok sekarang? Nama kelompoknya Mas, kotanya Mas. Ini nama Pak, pakai nama panggilan atau nama lengkap? Boleh pakai nama.
Ada yang bertanyakan lagi tak? Ada yang bingung tanyakan ya? Mau bertanyakan kita sih? Jalan. Kenapa masa? Kalau ini saya sama-sama. Terima kasih. Hari ini ada semua nak kalian? Ada berapa orang hadir? 5. Itu apa? Ini ada bacanya. Ini 5 orang nih. Sini 5 orang. Lain cepat. Pak, bukan kamu yang namanya. Angkat keras tadi adalah angkat yang terlihat. Oh ya, angkat elektronik. Kalau Desi.
Pak Bos tuh yang bukan Pak. Dikasih dan Berapa deh? Misalnya kita menjawabnya kan di nomornya diganti untuk absen nomor 3 dulu. Putih. Kira-kira selesai nggak? Ya. Selesai. Kalau udah selesai, ini kita kerjakan di rumah. Ya, oke.
Dia bodoh, oh ini kan dapat minyak. Dia daftar langsung khusus. Biasanya buat jalan operasi. Ayo kembali nama. Dan dapat disebut secara bersih. Yang penting Windows itu sistem operasi. Dia mengolah dari dia foto video juga. Tadi buat gambar kak. Tugas itu nanti kalau dikerjakan lagi di rumah ya, kerjakan lagi. Selesai nanti kita bahas. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Perhatikan dulu. Perhatikan, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah sistem komputer adalah gabungan dari hardware, software, dan firmware. Yang kedua itu akan menjalankan proses software yang memberikan perintah dan firmware yang mengendalikan. Yang ketiganya saling bergantung agar komputer bisa berfungsi dengan baik. Sistem komputer digunakan di berbagai bidang kehidupan untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi ini ada beberapa kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini dan mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk satu orang pimpin teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Satu orang. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Thank you. Ya.